Mohon maaf bila ada keterlambatan karena berkaitan dengan sinyal. Ya, untuk lebih lanjut sebelum kepada pembelajaran, mungkin saya akan coba untuk memaparkan visi misi SMK Darul Fatwa. Yang pertama untuk visi SMK Darul Fatwa yaitu terbentuknya generasi yang berakhlakul karimah dan berintelektual yang memiliki keunggulan keterampilan dalam penguasaan ilmu, pengetahuan dan teknologi. Artinya ini tidak cukup di SMK Darul Fatwa, tidak cukup hanya bisa berintelektual dan keterampilan saja, tapi di SMK Darul Fatwa membentuk generasi yang didasari iman dan takwa. Artinya iman dan takwa ketika kita mempunyai ilmu itu akan sejurus, akan sejalan dengan apa yang disyariatkan oleh agama. Oleh karena itu, bagaimana SMK Darul Fatwa tidak hanya memiliki keterampilan, memiliki penguasaan ilmu, pengetahuan, tapi harus didasari dengan iman dan takwa. Selanjutnya, untuk visinya meningkatkan kualitas dan kuantitas keilmuan siswa agar menjadi manusia yang bertakwa dan beramal soleh. Jadi harus ada yang namanya Islam, iman, dan ihsan. Kata orang Sunda itu, kalau tidak belajar yang 3 ini cilaka 12. Islam, iman, dan ihsan. Iman ada 6, Islam, rukun Islam ada 5, tambah 1 ihsan jadi 6, 12. Jadi wajib ke setiap orang yang berislam, beragama Islam, dia harus wajib mengetahui rukun iman, rukun Islam, dan ihsan. Artinya ihsan, siswa harus bagaimana sebanyak-banyaknya beramal soleh. Setelah beramal soleh, bagaimana ada mukhlis, harus ikhlas dalam melaksanakan pekerjaan tersebut. Selanjutnya berusaha mencerdaskan dan mencetak siswa agar terampil dalam bidang pengetahuan dan teknologi. Itu udah sama dengan bagaimana mencetak siswa-siswa SMK Darul Fatwa supaya lebih terampil lagi. Tidak hanya cerdas ya, tapi punya akhlakul karimah, punya akhlak yang baik. Karena itu patokan seseorang yang mempunyai ilmu tapi tidak mempunyai akhlak, itu akan sia-sia itu ilmunya ya. Jadi artinya akhlak lebih tinggi daripada ilmu. Akhlak dulu, etika dulu, sopan santun dulu ya, nanti bisa mencari. Karena kebarokahan ziyadatul khair, tambah-tambah itu kebaikan itu ketika mulai dari akhlak, etika, dan perilaku yang baik.
Di sini juga di SMK Darul Fatwa ada pesantren. Tambah karena berupaya untuk bagaimana SMK Darul Fatwa tidak hanya cerdas dalam ilmu pengetahuan dan teknologi, tapi harus siap, harus bagus dalam kualitas akhlakul karimahnya. Selanjutnya mempersiapkan siswa-siswi agar menjadi manusia yang sidik, amanah, patonah, dan tabligh. Ini yang dicontohkan oleh Rasulullah SAW sebagai sifat wajib bagi Rasul, ya, sifat wajib bagi Rasul sidik, ya. Bagaimana harus benar, minimal benarnya tidak ada yang namanya salah secara terpaksa atau salah dipaksa, karena manusia itu pasti tidak lepas dari salah. Terus amanah, patonah, dan tabligh. Nanti kalau dijelaskan gak akan cukup waktunya, ya. Nanti pas pelajaran PI saja. Selanjutnya struktur. Perlu diketahui kalau strukturnya diantaranya ini Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat nggak tulis, mohon maaf. Terus ada komite, terus ketua yayasan, ini secara simpelnya. Terus kepala sekolah, ketua yayasan, ini nggak ditulis. Saya sampaikan saja. Ketua yayasan oleh Ibu Haji Rina Darujatun M. Ikom. Terus kepala sekolah Ibu Deki Jakia MM. Terus wakil kepala sekolah ada Humas, Kurikulum, Kesiswaan, dan Ubin. Humas oleh Pak Haji Aep. Kurikulum oleh saya sendiri, Ceceng Hidayat. Kesiswaan oleh Bapak Irwan. Ubin oleh Bapak Haji Aib sama, ya. Terus ketua jurusan, nanti ada 2 jurusan yang terdapat di SMK, yang ada di SMK maksudnya ada TBSM dan ada TKJ. TBSM yaitu Teknik Bisnis Sepeda Motor, dan keduanya teknik komputer jaringan, ya. TKJ, ya. TKJ. Kalau TBSM itu oleh Bapak Karyono. Kalau TKJ oleh Bapak Robi Juliansyah, ya. Untuk wali kelasnya nanti saya sekarang saja, ya. Untuk wali kelas 10 khususnya, kalian pasti bertanya-tanya, siapa wali kelas saya? Untuk TKJ insya Allah oleh Bapak Robi Juliansyah ST, Eskom ST Robi. Untuk 10 TSM oleh TSM sementara oleh Ibu Noni Robiko, ya. 10 TSM itu wali kelas. Terus BK, bimbingan konseling. Nanti mengapa Bapak ini tidak dicantumkan namanya? Kalian itu harus tulis, ya.
dihajar ya. Jadi harus diperhatikan. Ini baru 23 orang yang mengikuti acara ini. Semuanya ada 60 lebih. Yang lainnya cepat masuk karena akan diabsen. Terus untuk dewan guru ya, dewan guru dan peserta didik. Dewan guru nanti Bapak belum tulis lagi ya. Lanjut kepada mata pelajaran. Jadi dibagi 3 bagian ya. Jadi ada muatan nasional atau dulunya ada pelajaran normatif, ada adaptif, ada produktif kalau SMK. Nanti khususnya jadi jantung di SMK itu ada produktifnya. Produktif untuk TKJ dan TSM pasti berbeda. Kalau TKJ itu sering dan setiap hari pasti memegang komputer. Kalau TSM setiap hari dia memegang motor. Nah, itu bedanya. Tapi ada SMK ada pengkhususan lagi. Jadi karena itu selain bisa merangkai, selain bisa membenarkan motor ya, jadi jangan sampai menerima bongkar dan tidak beri pasang. Jadi harus terima bongkar pasang itu harus bisa ya. Membongkar motor harus bertanggung jawab memasangnya kembali. Jadi sudah bola sampai akhirnya bisa pasang, itu bisa ngebongkar, itu bisa masang gitu. Itu seperti itu. Jadi insya Allah nanti guru-gurunya dia udah profesional, TKJ maupun TSM, kalian bisa bertanya dan menanyakan apa yang nggak paham dari nanti pas praktek atau pas produktif. Untuk kedepannya nanti sementara jadwal yang mudah-mudahan kita berdoa saja ya, pandemi ini, penyakit corona ini cepat hilang ya, karena membosankan sekali ya, bosan di bahwa ya. Oleh karena itu untuk pelajaran belajar KBM masih online ya, di rumah saja. Tapi siswa-siswi SMK Darul Fatwa meskipun online tapi harus absen setiap harinya mengikuti kegiatan seperti biasa. Ada ngaji dulu ya, ada asmaul husna, baca asmaul husna terus ngaji, apalagi dipantau, terus sholat duhanya, sholat duhurnya, insya Allah ya. Yang penting itu ada itikat kejujuran kalian itu ketika melakukan sesuatu ibadah ya. Absen nanti oleh wali kelas. Insya Allah untuk kedepannya ini sementara jadwal masih online ya, masih belajar goib ya. Nah, goib ketinggali kita goib kita tinggali ya. Selanjutnya untuk muatan nasional nanti PAI ya, ini coba dengarkan, nanti tulis siapa gurunya, nanti oleh panitia dikumpulkan bukunya. Jadi benar nggak yang saya bicarakan hari ini? Yang pertama PAI gurunya adalah Bapak Ceceng Hidayat ya, nanti kenalan ya pas di kelas. Terus PPKN yaitu Bapak Haji Aib. Wah, coba sekali lagi untuk pelajaran PAI yaitu Bapak Ceceng Hidayat. Dan kedua PPKN
yaitu Bapak Haji Aif Hidayat SPD. Selanjutnya bahasa Indonesia. Bahasa Indonesia ini oleh Bu Winda, ya, Bu Winda Wijayanti SPD. Matematika ini sementara oleh Bapak Haris. Bapak Haris sementara, nggak tahu Bapak Irwan, ya. Bapak Irwan sibuk. Sementara Bapak Haris atau siapa nanti kan kemarin lah, dulunya sedang perjalanan ke sini. Di perjalanan ke mana? Kemarin Bapak almarhum Pak Dini, sebelumnya matematika oleh Bapak Dini Nasudin almarhum, mudah-mudahan beliau tenang dan diterima iman Islamnya. Ya, 3 bulan kemarin ya. Yang selanjutnya belajar sejarah Indonesia. Ya, sejarah Indonesia ini gurunya Pak Jaka, ya. Pak Jaka Komarat, Eshum, sarjana hukum, bukan. Bukan sarjana hutannya, bukan. Sarjana humaniora. Bahasa Inggris ini oleh Ibu Rina Primavita, masih ya, alhamdulillah 1 2 3. Wajib harus bisa selain bahasa Indonesia, bahasa Inggris, ya. Bahasa Sunda juga harus lancar dan harus benar. Muatan kewilayahan, adaptif ya. Seni budaya dan PJOK. Ini pelajaran harus diikuti, harus ada. Terus muatan peminatan kejuruan, nanti ini tidak perjenjang adanya. Untuk simulasi kemudian digital, fisika dan kimia ini nggak ada jadi setiap angkatan nggak seharusnya ada. Misalnya sekarang kelas 1 ada, kelas 2 mungkin nggak ada. Ya. Kelas 1 ada nggak? Kelas 2? Kelas 3? Capek lagi. Kelas 3 ada nggak? Nggak ada itu. PJOK pakai kelas 3 nggak ada. Awas, ya. Olahraga PJOK, penjas itu kelas 3 nggak ada. Nggak ada. Ya. Ada nggak? Ada. Kan kudu ayam, kudu olahraga. Nggak ada. Ya. Ya, untuk selanjutnya ini udah ini mata pelajaran di produktif ya. Kalau di TK aja ada sistem komputer, ada PEMDAS, pemrograman dasar. Maaf di tes deh Bapak besi pokok dari bapak apa? Nah, pemrograman dasar. Terus DDG non? Dasar desain. Dasar desain grafis. Nah, ya. Nanti pelajaran ini untuk produktif. Nah, terus KJD. Komputer jaringan digital. Bukan komputer jaringan dasar, bukan. KJD. Dasar atau digital? Nanti ditulis ya oleh siswa-siswi nanti. Ini hanya memberikan informasi saja. Nanti pas pelaksanaannya dengan gurunya langsung. Ya. Terus TBSM ada GTO. Nah, terus TDO, PDTO. Kalau dalam bahasa Lempeng nama GTO dalam ada pemesinan, ada sasis dan ada kelistrikan. Ya. Nanti langsung saja lah dengan guru TSM langsung, TBSM-nya langsung ya. Nanti biar langsung praktek. Oh ini kelistrikan seperti ini, sasisnya seperti ini, kelistriknya seperti ini, ya.
kalian minimal jangan sampai nggak bisa cek Sunda mah ulah nyerahkeun muka baut kudu ke kiri kudu ke kanan mau muka jika gitu. Jadi minimal kalian itu udah bisa muka baut lah ya. Dia muka baut di kumaha. Oh iya teh iya naon ngaranna. Oh iya naon ngaranna seperti itu. Jeroan komputer juga sama ya. Jeroan komputer kudu apal. Komo ieu mah jeroan motornya. Siswa-siswi yang saya hormati dan Allah muliakan, terus muatan lokalnya ada bahasa Sunda, BTQ dan tahfidz. Bagi yang berminat, bagi yang belum lancar baca Qur'annya, insya Allah kita bimbing, kita bantu ya. Jangan pesimis, jangan takut baca Quran, karena itu sebagai orang Islam harus bisa baca Quran, baca tulis Quran itu BTQ dan tahfidz. Tapi kalian itu targetan 3 tahun harus berapa juz yang hafal? Minimal 30 juz. Karena 30 juz semuanya ya. Juz 30 boleh. Minimal juz 30 ya. Juz 30. Bahasa Sunda. Bahasa Sunda karena kita orang Sunda dan di wilayah kesundaan, meskipun kalian ya ada yang orang Jakarta ya, tapi harus bisa ya belajar. Meskipun kalian baru mengerti ya misalnya, tapi nggak bisa ngomongnya, nah bahasa heula, naon bahasa isyarat heula we. Bahasa isyarat ya. Ya insya Allah nggak bisa lah. Nanti gaulnya juga dengan orang Sunda ya, yang belum paham belum lancar, karena orang Sunda bahasa Sunda yang baik itu bukan bahasa Sunda yang lepas ya, karena bahasa Sunda yang baik bahasa Sunda yang bisa diterima. Amun yang kudu lepas karunya ke orang Karawang, kasihan pada orang Karawang, kasihan kepada orang Bekasi karasar ya. Dek mangge mes ya puncak kasar ya. Jadi bahasa yang baik, bahasa yang benar itu yaitu bagi yang bisa diterima. Ya sedikit lagi ya. Alhamdulillah untuk SMK Darul Fatwa banyak alumni yang bekerja di luar. Di Brimob ada, ini fotonya nggak ada ya. Nanti ya di buku itu apa? DG ada, DG juga ada, di buku panduan ada. Terus ke Unpad itu ada, ke UIN ya, UMS Universitas Muhammadiyah ya. Terus Honda Tanjung Sari ada, udah. Honda Ahas Jatinangor, Angkatan Udara, Angkatan Darat itu alhamdulillah ya alhamdulillah. Dan juga ada yang bekerja mengikuti jejak langkah gurunya di sini ya banyak. Ya perlu dicatat lagi ini kunci kesuksesan ya dari saya. Yang pertama, kita pintar itu tidak ada jaminan kita untuk sukses. Ya pintar itu terus ranking hiji ranking 2 nggak ada. Ya, tapi itu sebagai awal mengawali kesuksesan. Kurang boga nilai alus, nilai bagus ya. Terus ayeuna pelajarannya terus diikuti. Tapi tambahan selain kita bagus nilainya, punya dapat ranking sering dapat ranking di kelasnya, tapi jangan lupa harus ditambah dengan doa, jujur, disiplin, dan bersungguh-sungguh, kudu serius. Kalau bahasa taklim itu bahasa kita itu hirsun, ya. Jadi hirsun itu artinya harus sungguh-sungguh, benar-benar, ulah heureuy. Jadi aya waktuna heureuy, aya waktu serius, gitu. Itu tambahan untuk kunci kesuksesan. Bukan hanya kita punya nilai bagus,
Bukan hanya kita punya dapat ranking, tapi tambah doa, harus jujur, disiplin, dan sungguh-sungguh. Oke, ayat di ta'lim. Ayat 6 perkara yang harus kalian ikuti dalam pahami dan harus tahu ya untuk menuju kesuksesan. Ya, ini hanya sedikit peribahasa ya. Jadi ini tidak ada nih. Tidak ada kesuksesan di masa depan bagi kalian yang berleha-leha di masa muda. Berakit-rakit ke hulu, berenang kemudian. Bersakit-sakit dahulu, sukses kemudian. Gitu. Guru merihula, harus perih dulu, ya. Sekolah pesantren, dahar wae, ya, ulah dahar wae. Itu bagi-bagi. Jadi dulu itu orang yang pesantren itu sampai ke Rasulullah SAW menahan lapar, ya. Ya. Terima kasih. Kajian hari ini, informasi hari ini penuh. Mudah-mudahan tidak puas ya. Nanti tambahannya nanti kita kopdar ya. Nanti kita langsung ditanyakan ke sekolah. Yang mudah-mudahan yang pertama kita diberi kesehatan, yang keduanya orang tua kalian disehatkan, digampangkan rezekinya. Doakan kepada semua guru-guru, kepala sekolah dan pimpinan disehatkan, diberkatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Terima kasih. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.